Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita katakan semua baik, semua baik. Pagi Bu Sugiarti, pagi Pak Saiman. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya, serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, Amin. Selamat pagi CCMI, selamat pagi Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo,
Bu Titik Sulistiani, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Lasma. Selamat pagi semua yang sudah bergabung di hari ini. Mari kita baca Yesaya 61 ayat 4 sampai 11. Yesaya 61 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat dari negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dan di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditabur, demikian Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Rita Herawati, Bu Esti, Pak Aryadi, Enji, selamat pagi. Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, selamat pagi. Kita baca sekali lagi Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Amin, amin, amin. Mengenakan Kristus tema kita pagi hari ini. Seorang psikolog mode di London College of Fashion yang bernama Rose Turner itu mempelajari bagaimana pakaian itu berdampak terhadap cara orang berpikir, bertingkah laku, dan bahkan menunjukkan suasana hati mereka Pakaian itu merupakan benda yang paling dekat dengan tubuh kita. Oleh sebabnya hal itu menjadi seperti kulit kedua dan mempersiapkan kita menghadapi apapun yang mungkin terjadi pada hari kita mengenakannya. Sebentar saya matikan dulu ini laptopnya maaf ada gangguan sedikit.
suara-suara yang nggak nyaman. Saya matiin dulu. Ini juga nggak mau mati. Bentar ya. Mungkin dari internetnya ini gangguan. Ada aja ya gangguan di pagi hari ya. Matiin dulu. Oke, sudah mati. Nah, kembali lagi bahwasanya pakaian itu berdampak ya. Karena apa? Ia seperti kulit kedua yang mempersiapkan kita menghadapi apapun yang mungkin terjadi pada hari kita mengenakannya. Misalnya mengenakan pakaian kerja dapat mendorong motivasi dan konsentrasi di tempat kerja. Dan memakai pakaian lama yang memiliki kenang-kenangan tertentu dapat memberikan kenyamanan di tengah situasi yang penuh tekanan. Mengapa di pabrik-pabrik orang memakai seragam? Mengapa di sekolah dikenakan seragam? Ya, supaya ketika memakai pakaian itu maka menjadi lebih fokus, sadar bahwa ia sedang bekerja di pabrik, mengenakan kettle pack ya bagi yang pabrik yang otomotif misalnya. Jadi sadar bahwasanya ia sedang bekerja. Juga para murid SD, SMP, SMA yang punya seragam, mereka sadar bahwa mereka sedang belajar ya. Nah, kalau mereka sedang pakai pakaian seragam terus masuk ke mall, berarti bolos ya. Dan pakaian itu harus segera diganti ketika sampai di rumah ya, supaya terawat. Tidak dipakai terus-menerus, dipakai tidur, dipakai bermain, dipakai pasar-pasaran. Akhirnya pakaian itu jadi kotor. Jadi kita harus menghargai seragam atau pakaian kita ya. Nah, maka fenomena psikologis tersebut menambah pemahaman kita tentang nubuatan Yesaya tentang karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ya. Saat menggambarkan suatu masa ketika pembebasan akan dialami bangsa Yahudi dari pembuangan di Babel, Nabi Yesaya meyakinkan mereka bahwa mereka kelak akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dulu menjadi sunyi karena ketidakhadiran mereka. Kita baca Yesaya 61 ayat 4. Selamat pagi CCMI, tetap sehat ya. Mari kita baca Yesaya 61 ayat 4. Yesaya 61 ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Nah, lanjut ayat 10 kita baca. Ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Amin. Jadi pentingnya pakaian ini ya. Tadi dikatakan bahwasanya di ayat 10, ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jadi setiap kita dipakaikan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran dan memakai perhiasan seperti pengantin. Nah, perhiasan kepala ya, seperti pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Kita ingat ketika di Taman Eden, maka pakaian pertama dikenakan kepada Adam dan Hawa, yaitu kulit daripada domba ya, ada darah yang tercurah. Penyembelihan hewan pertama kali untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Jadi pentingnya pakaian itu ya saudaraku ya. Nah, kita harus menyadari bahwa kita sudah dipakaikan pakaian keselamatan
dan pakaian jubah kebenaran serta perhiasan kepala. Jadi kita harus menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ya. Pakaian keselamatan. Kita dulu seharusnya mati kekal karena dosa-dosa kita, tetapi Paskah pada Sabtu ini kita tahu bahwa ketika Yesus bangkit dari kubur, maka kita sudah diselamatkan oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Karena Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Jadi kita dikenakan pakaian keselamatan. Untuk selanjutnya kita dikenakan jubah kebenaran. Jadi ada pakaian, ada jubah ya. Kalau hari ini kita ngomong jas ya. Ada jubah kebenaran dan dimahkotai dengan perhiasan kepala. Nah, mahkota ya. Maka nubuatan Yesaya digenapi pertama kali ketika bangsa itu kembali ke Yerusalem. Terjadi ya, nubuatan itu terjadi. Dan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat oleh Bapa menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini kan pengorbanan yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kebenaran menggambarkan hubungan kita dengan Allah yang dipulihkan ketika kita mempercayai pengorbanan Kristus bagi kita. Allah tidak lagi melihat kita berpakaian dalam aib atau kehinaan karena dosa. Sebaliknya Dia melihat kita mengenakan pakaian kebenaran. Kulit kedua yang menyelubungi kita dengan sukacita hari ini dan sampai selama-lamanya. Seringkali jubah ini diartikan dengan jabatan ya. Ada orang yang berkata sudah tidak jadi diaken atau sudah tidak jadi pelayan di gereja, maka ia melepaskan jubah. Nah ini salah ya kalau saya melihat. Kita ini kan pertama dikenakan pakaian keselamatan ya. Yang kedua diberi jubah kebenaran. Nah kalau jubahnya itu dicopot berarti hidup kita gak benar toh ya. Jadi ini hati-hati kita ini ngomong ya. Lebih baik saya mengundurkan diri karena kesibukan, karena bla 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 alasan yang banyak, tidak lagi menjadi diaken. Tetapi jangan berkata lepas jubah atau lempar jubah saudara-saudara ya. Karena jubah itu tetap diberikan kepada kita supaya kita berjubahkan kebenaran. Sehingga dalam tindakan perilaku kita ingat bahwa kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan kematiannya di atas kayu salib, diberikan pakaian keselamatan, diberikan jubah kebenaran, diberikan nanti mahkota kehidupan. Ya, jangan dicopot semua itu atribut yang kita sudah dipakaikan oleh Tuhan gitu ya. Jadi bagaimana pelayan-pelayan Tuhan itu dihormati Tuhan, diberikan pemulihan dalam kehidupannya, di mana ketelanjangan, di mana malu, di mana aib itu sudah dihapuskan oleh darah Yesus Kristus dan digantikan dengan pakaian keselamatan, jubah kebenaran, dan mahkota perhiasan kepala ganti abu. Amin saudara-saudaraku. Jadi hati-hati. Kalau kita ini sudah dipilih Tuhan untuk melayani di baitnya yang kudus, untuk melayani di gereja Tuhan, untuk melayani dimanapun saudara terlibat dalam pelayanan, hargai pakaian yang diberikan kepada saudara. Amin saudara-saudara. Seringkali orang pengen ya punya pakaian yang indah-indah dan bagus, tapi pakaian itu di dalamnya mengandung satu makna ya. Mengapa kalau bapak-bapak polisi atau di angkatan bersenjata itu pakai uniform ya. Uniformnya kan gagah-gagah sekali ya. Tapi ketika pensiun maka itu digantung ya. Uniformnya digantung. Tetapi sebagai hamba Tuhan kita nggak ada pensiun ya. Jadi harus tetap dipakai
sampai dijemput oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus menjaga pakaian kita tetap bersih, tidak lusuh, tidak dipakai secara sembarangan. Maka dari itu ayo kita menjaga hidup kita. Sekali selamat, tetap selamat. Amin. Sekali kita melayani Tuhan, kita layani sampai akhir kehidupan kita. Amin. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau kita berhenti di tengah jalan, terus siapa yang kita layani? Ya, siapa lagi yang kita mau layani? Gak ada, saudara. Kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita mati, itu suatu keuntungan. Tapi kalau kita hidup, kita harus hidup bersama Kristus. Dan kita menjadi seperti Dia saja. Amin, saudara-saudara. Mari ini kita renungkan. Besok kita ibadah Paskah. Kita bersuka cita karena Yesus bangkit. Amin. Dan kalau kita bersuka cita, ingat kita sudah dipakaikan pakaian keselamatan, jubah kebenaran, mahkota, perhiasan kepala dari Tuhan, supaya kita mendapatkan mahkota kekekalan. Amin. Selamat pagi Yosinta, Bu Nurmala, Muana, Mikel, Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Kau sudah memilih kami untuk melayani Engkau Yesus, dan Kau sudah mengenakan kami pakaian keselamatan dan jubah kebenaran, sehingga kami selalu berlaku benar di dalam mengikut Engkau, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang selalu menjunjung tinggi nama-Mu, ya Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan-Mu, semua karena kesaksian kami, semua karena kami telah menjadi saksi Mu dan terang-Mu, sehingga kami menjadi bisa membawa jiwa-jiwa di dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengenakan pakaian keselamatan kepada kami dan menyelubungi kami dengan jubah kebenaran. Dan pada akhirnya nanti Engkau memahkotai kami dengan mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Kalau besok kami beribadah, pun nanti sore kami juga beribadah dalam komisi Yud. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Biar kami mengucap syukur akan bukti kasih-Mu kepada kami, dan kebangkitan-Mu yang mengalahkan maut, membawa kami dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. See you on Monday, Senin guys. Terima kasih yang sudah menikmati renungan ini bersama-sama. Nanti siang, nanti malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.